Mereka lah inisiator yang pertama. Menjadi penting yang namanya gagasan, dari situlah bermula pembaharuan. Saat gagasan hebat terwujud jadi kenyataan, orang lain akan segera ikut-ikutan. Inilah hebatnya para pencipta, mereka bisa membentuk minat dan selera. Tapi karena selera sering berubah cepat, benarkah jika tren selalu sesaat? Inilah Mata Najwa. Pencuri perhatian. Menjadi Syahrini itu yang menciptakan siapa waktu itu? Mama sih ya. Mama. Jadi waktu album pertama itu kan tahun 2008. Kebetulan aku selesai kuliah tahun 2007 di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Lulusan Fakultas Hukum ya? Oh iya dong, sama ya. Sama juga Fakultas Hukum. Nah, udah gitu keluar albumnya 1 Maret 2008, album pertama. Dan jadi ketika mau diperkenalkan tuh langsung sudah nama panggungnya Syahrini. Syahrini. Kenapa sih Mas? Kan Fatimah Syahrini, ambilnya Syahrini aja gitu. Kemudian tambahan princess itu panggilan kecil papaku. Oh gitu. Dan fansku ikut memanggil Syahrini. Jadi aku itu ya dulu aktif sekali sekolah itu. Kuliahnya 4 tahun. Kuliah 4 tahun. Skripsinya tentang apa dulu Fakultas Hukum? Coba tebak tentang apa? Apa ya? Emang hukumnya hukum apa nih? PK apa? Aku hukumnya hukum perdata. Hukum perdata. Jadi tentang kontrak, jual beli, dagang. Bukan. Tentang kontrak-kontrak wanita yang ada di puncak. Tentang nikah bawah tangan. Iya. Jadi meneliti langsung ke sana? Langsung kan dekat rumahku di Bogor dulu. Jadi penelitian lapangan. Iya. Wawancara mereka. Betul. Oh biasa. Kasih tepuk tangan dong berikan ini. Banyak yang belum tahu sesungguhnya soal Fatimah Syahrini Zailani. Fatimah Syahrini Zailani. Ada profil. Kita lihat sama-sama pemirsa profil Syahrini yang berikut ini. Tapi kalau Syahrini lihat sekarang, image atau kalau kita bicara branding, malam ini kan topik Mata Najwa itu, para pencuri perhatian, orang-orang yang mencuri perhatian, dan rasanya di dunia hiburan, Syahrini itu orang yang paling mencuri perhatian. Masa ya? Dan baru-baru ini juga dapat kalau tidak salah Social Media Award, ya kan? Dan majalah Tempo juga menyebut salah satu yang mencuri perhatian trendsetter Syahrini. Tapi kalau brand, image, apa sih yang ingin ditunjukkan Syahrini lewat karya-karyanya? Aku tuh orang Indonesia, yang notabene aku orang Sunda. Jadi kalau bicara branding dan image buildingku maunya yang Indonesia. Makanya celetukan yang selalu keluar spontan dari mulut juga kata-kata Indonesia, nggak pernah ke barat-baratan. Ya kan? Alhamdulillah sesuatu gitu ya. Yang kalau istilahnya istimewa di mata aku itu adalah cetar. Cetar itu bahasa Sunda. Jadi karena aku ini orang Indonesia yang orang Sunda, jadi aku ingin mengusung itu sebetulnya wanita Indonesia yang sebenarnya. Walaupun tadi tagline-nya yang banyak hari ini barangkali pemirsa yang tidak mengetahui aku lebih dalam. Sepertinya kalau aku pergi ke luar negeri memamerkan kekayaan. Sepertinya kalau aku pergi ke satu tempat kayaknya yang dibawa apa-apa yang serba glamor dan mewah. Kadang-kadang aku juga pengen pergi makan di pinggiran tuh yang di Pecenongan, enak kan? Pakai sendal jepit gitu. Pengen banget. Orang tahu nggak ini? Tapi aku sering begitu, akunya nyamar karena kalau nggak dicubitin kan, begitu di foto-foto pengen deh kayak orang tuh. Ya normal, datang ke tempat terus makan nikmat gitu. Nggak bisa hidup normal lagi sekarang? Aku udah nggak mendapatkan itu. Tapi aku tahu itu kompensasi dari sebuah manifestasi prestasi hari ini atau enggak kesuksesan hari ini yang aku betul-betul kerja keras. Jadi tidak ada Syahrini hari ini di depan Mata Najwa kalau tidak kerja keras. Kalau tidak kerja keras. Tapi ketika misalnya ada banyak tren yang tercipta mulai dari gaya rambut hingga gaya berpakaian, yang jelas sosok Syahrini mampu menciptakan sensasi. Berikut kompilasi tren ala Syahrini. Itu tren-tren yang tercipta dari mulai jambu, bulu mata, baju kaftan sampai ada game. Itu semua direncanakan nggak sih? Nana, aku itu tidak
bukan tipikal orang yang memplanning atau merencanakan sesuatu supaya di tren tahun ini kata-katanya, enggak loh. Semua betul-betul spontan. Jadi hari-hari aku sama tim itu obrolannya begitu, kayak kalau tim aku tiba-tiba dandanannya rapi, wangi, ini sesuatu ya gitu. Dimulai dari dalam, dari lingkungan sehari-hari ke temen, keluarga, jadi masuk ke lingkungan media. Nah akhirnya aku juga nggak pernah menyangka bakalan jadi isme di negeri ini, pembicaraan yang isme ya? Iya. Akhirnya kayak aku iseng-iseng waktu itu disuruh foto di Menara Eiffel sama Rani. Mundur, mundur tuh emang nggak bisa gaya sih ya kalau di foto. Mundur lagi, maju. Gini maksud lu, mundur, cantik. Jadi itu spontan semuanya. Jadi itu apa maju mundur cantik tuh itu ketika foto di depan Menara Eiffel di Paris. Supaya Eiffel Tower terpampang nyata. Seperti itu. Awal mulanya mungkin spontan, tapi apakah kemudian setelah itu menjadi lebih terencana? Oh, ini sudah ngetop nih barang ini. Apakah kemudian dikelola supaya terus orang ingat? Aku orangnya yang selalu ingin share mengenai keberkahan rezeki. Jadi kalau aku patenkan sesuatu akhirnya menghambat rezeki orang. Kayak gini deh contohnya. Kayak hari ini penjualan apa yang nggak pakai nama aku, misalkan di Mangga 2, di Ambasador, kapan Syahrini, apa Syahrini, tas Syahrini, apa Syahrini, aku memang membiarkan itu terjadi supaya memang orang-orang yang berjualan itu mendapat rezekinya juga. Tidak ada yang dibatasi? Tidak ada yang dibatasi. Tapi yang bisnis sendiri itu apa? Bulu mata itu bisa sampai? Itu baru, yang pakem-pakemku seperti apa aja misalnya tuh, yang memang uangnya masuk ke Syahrini? Nanti di Uber pajak. Kalau bersih kenapa harus bersih? Oh bersih Ya. Panggungku panggung hiburan, bukan panggung politik. Jadi isinya menghibur dan make money. Bersih ya, tidak ada korupsi.